Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kali ini kita bertemu belajar tentang pernikahan. Kalau saya katakan pernikahan, artinya hubungan suami istri. Kalau nanti di segmen yang lain kita belajar tentang keluarga, artinya suami, istri, dan anak, dan anggota keluarga yang lain. Dan kali ini kita akan belajar segmen tentang pernikahan. Judulnya adalah arti pernikahan, definisi utuh. Pernikahan itu seperti apa? Setelah 30 tahun lebih saya menjalani pernikahan, setelah puluhan tahun memberikan konseling pranikah, memberikan konseling keluarga, memberikan konseling pribadi kepada anak-anak muda, memberikan konseling kepada mereka yang gagal dalam pernikahannya, memberikan konseling kepada orang-orang yang lebih senior karena mereka menjadi mertua jauh lebih lama daripada saya. Memaksa saya untuk merenungkan kembali. Pernikahan itu apa sebenarnya? Dan hari ini saya mau mengajak saudara merenung arti pernikahan dengan definisi yang utuh, dengan penjelasan yang utuh. Saya menemukan pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman. Saya ulangi sekali lagi, pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman. Kita akan melihat secara utuh ketiganya. Nanti di bagian berikutnya kita akan lihat satu demi satu. Kali ini kita akan melihat secara utuh. Pernikahan itu seperti apa? Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita. Saya harus katakan persahabatan pria dan wanita. Mengapa? Karena di zaman sekarang ada yang mengatakan atau ada yang menjalani, kami menikah tapi pria dengan pria, kami menikah wanita dengan wanita. Saya kali ini membahas tentang pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, pria dan wanita. Karena ada begitu banyak kehendak Tuhan di dalamnya. Kehendak Tuhan di dalamnya. Jadi persahabatannya adalah pria dan wanita. Persahabatan. Lebih dari pertemanan. Jadi kalau mau menikah berarti membangun persahabatan. Bukan hanya keinginan sepihak. Bukan hanya satu pihak yang disenangkan atau dibahagiakan. Tapi persahabatan adalah dua pihak, pria dan wanita, yang seimbang, yang saling berbagi. Mereka tidak egois. Persahabatan bukan egois, persahabatan yang sejati. Tidak egois. Tapi mereka bisa menempatkan diri begitu rupa sampai sepertinya begitu harmoni. Saudara tahu harmoni? Harmoni paling gampang penggambarannya adalah ketika saudara mendengarkan musik orkestra. Musik yang tidak hanya terdiri dari satu alat musik. Ada gitar, ada biola, ada piano, ada saya nggak tahu namanya, sesuatu yang besar seperti drum gitu. Dan itu tidak cuma dilakukan oleh 1-2 orang, 5-6 orang, tapi bisa 30 orang.
Suara alat-alat musik ini bergantian saling mengisi. Begitu harmoni, enak didengarkan. Ada saatnya ketika piano memimpin, yang lain pelan. Ada saatnya bersamaan tapi suaranya cukup enak didengarkan. Nah, itu yang namanya harmoni. Persahabatan itu dua orang pria wanita yang membangun harmoni satu sama lain. Nah, pernikahan yang pertama adalah persahabatan pria dan wanita. Persahabatan pria wanita yang saling mengerti, saling memahami, saling membutuhkan. Dan itu bukan hanya di awal pernikahan, sepanjang hidup pernikahan, sampai kemudian maut memisahkan mereka. Tidak mudah, ada dinamika di sana, ada tangisan di sana. Tapi apa yang terjadi bila seorang sahabat melihat sahabatnya menangis? Dia akan duduk menemaninya, dia akan merasakannya, dia akan menghiburnya. Itulah persahabatan. Dan persahabatan tidak mudah dibangun. Berikutnya, persahabatan pria wanita yang diikat oleh perjanjian. Kalau hanya persahabatan saja tanpa diikat perjanjian, ya bukan pernikahan yang utuh. Pernikahan yang utuh adalah persahabatan pria wanita, perjanjian, dan keintiman. Nah, kita membahas secara utuh nih. Bagaimana persahabatan pria dan wanita ini diikat oleh perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian nikah. Mereka berdua sepakat saling menerima, untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, untuk saling tolong-menolong, untuk saling membangun. Berdua sehati sejiwa. Jalani pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu harus dibuat perjanjian yang personal, yang pribadi. Saya senang sekali ketika melihat sepasang calon mempelai menyampaikan perjanjiannya. Sang pria mulai dengan mengatakan di hadapan Allah dan jemaatnya, dia sebutkan namanya lengkap, menerima engkau, disebutkan nama calon istrinya lengkap, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan mengasihi engkau. Lalu diteruskan sampai kemudian, aku berjanji akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Itu perjanjian. Itu harus diucapkan. Jadi bukan hanya mengatakan apakah engkau mau menerima, tidak seperti itu yang saya sukai, tidak seperti itu. Bukan pertanyaan, tapi perjanjian. Kemudian harus dilanjutkan dengan calon istri ini menyampaikan juga perjanjiannya di hadapan suaminya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dia sebut nama lengkap, menerima engkau, dia sebut nama calon suaminya lengkap, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan tunduk kepadamu seperti tunduk kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan janji-janji yang lain, diakhiri dengan, dan saya berjanji akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Indah bukan? Mengapa? Karena janji mereka itu di hadapan Tuhan dan jemaat. Ada saksinya. Ada saksinya. Dan itu dilakukan dengan sadar, sehat, paham. Lalu kedua-duanya sepakat. Ini perjanjian. Jadi persahabatan pria dan wanita diikat oleh perjanjian. Mau seperti apapun kembali kepada perjanjian. Saudara perhatikan. Dalam perusahaan, dalam negara ini pengaturannya, dalam masyarakat, sosial dan segala macamnya, ada perjanjian-perjanjian yang dibuat. Untuk apa? Menjadi dasar dari segala sesuatu di mana itu dibangun.
sama dengan pernikahan. Jadi kalau pria dan wanita yang sudah bersahabat ini kemudian mengucapkan janji sebagai suami istri, nah itu pernikahan. Persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian. Disertai keintiman, bagian yang ketiga. Keintiman. Mungkin dalam pikiran anak-anak muda sekarang lebih gampang ya, atau mereka yang masih muda yang menjalani PDKT, impian-impian anak muda yang belum melihat kenyataan ke depannya. Wah, keintiman saya tahu Pak, keintiman itu kan bermesraan, saling pegangan tangan, saling pelukan, saling mencium dan segala macamnya. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksud. Itu mudah dilakukan. Dua orang, laki perempuan, dan mereka sehat, mereka saling mengasihi, mereka saling menyenangkan. It's okay, tidak ada masalah. Itu bagian dari kasih karunia Tuhan dalam pernikahan. Tapi yang saya maksud bukan keintiman, hanya itu aja. Keintiman yang saya maksud adalah keintiman emosi, kedekatan, kesatuan hati. Jadi merasa diterima, merasa diperhatikan, merasa didukung, merasa didengarkan, merasa ditemani. Itu keintiman. Dan ini dibangun oleh komunikasi. Komunikasi dua arah. Oleh dua orang yang niat untuk menikah, membangun. Jadi keintiman itu keintiman batin, paling utama. Kenapa saya sebut keintiman batin? Karena dalam hidup manusia ketika engkau masih muda, engkau tidak masalah untuk melakukan aktivitas kasih secara badani. Tapi ketika engkau bertambah umur, sudah berumur tambah 50, 60, 70 tahun, apakah kemudian pernikahanmu tidak ada keintiman? Harus ada keintiman. Kenapa? Karena keintiman yang saya maksud bukan hanya keintiman fisik, tapi keintiman batin. Jadi pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang hidup pernikahan mereka. Kita akan bertemu dalam segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.